Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'abad. Saudaraku sekalian, ada sebuah firman Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang penggalan ayatnya berbunyi Kulu wasrobu wala tusrifu, yang artinya makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Dari ayat yang saya baca tadi, yang artinya kita disuruh oleh Allah untuk makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Sebenarnya itu salah satu perintah Allah dari sekian banyak perintah Allah yang lainnya, yang intinya hampir sama, yaitu jangan berlebih-lebihan. Jadi bukan hanya makan dan minum saja yang tidak boleh berlebih-lebihan, tetapi hal-hal yang lain, perbuatan yang lain juga tidak boleh berlebih-lebihan. Sebenarnya seperti itu. Seperti umpamanya berbicara pun juga sama, kita itu tidak diperkenankan untuk berlebih-lebihan. Dan yang berlebih-lebihan itu seperti apa? Ya tentunya ada keterangan atau penjelasan yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah yang sahih, seperti tidak boleh menggunakan mulut ini untuk membicarakan aib orang lain, untuk merendahkan orang lain, untuk mencela orang lain, ataupun untuk berkata-kata yang tidak terpuji. Di antaranya seperti itu. Begitu juga dalam beribadah yang lain, umpama sholat, itu pun tidak boleh kita melakukannya berlebih-lebihan. Umpama dalam hal jumlah rakaat, kalau sholat duhur itu 4 rakaat, ya tidak dibolehkan untuk ditambah menjadi 5 ataupun 6 rakaat. Dalam hal puasa juga seperti itu. Kalau puasa wajib, puasa di bulan suci Ramadan, waktunya mulai dari subuh
sampai maghrib. Maka tidak boleh kita itu membuat aturan sendiri, kemudian kita lebihkan waktunya dari subuh sampai isya, umpama seperti itu. Dan nanti juga yang lain-lainnya, semuanya. Kalau Allah sudah memberi aturan dan Rasulullah pun juga demikian, maka kita sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Rasulullah, ya sami'na wa ata'na. Kita mendengarkan dan kita mentaatinya. Kalau memang sudah aturannya seperti itu. Dan kemudian juga dalam hal yang lainnya, yaitu rasa sedih umpamanya. Ya, sedih itu manusiawi. Sebagai manusia kadang-kadang mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, sehingga bisa menjadikan hatinya sedih atau berduka. Tapi itu pun juga sama, tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi ada batasnya. Jangan sampai umpamanya kesedihan kita itu seakan-akan tidak ada Allah, tidak ada yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atau seakan-akan juga nikmat Allah yang begitu banyak yang kita dapatkan seakan-akan itu hilang, tidak ada. Maka untuk itu kita tidak sepantasnya sedih yang berlebih-lebihan, karena juga kita diperintahkan oleh Allah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Paling tidak ya, hidup kita ini kan sebuah nikmat yang harus kita syukuri, karena dengan hidup kita ini artinya kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mencari atau mengumpulkan amal saleh yang bisa menjadi bekal nantinya di akhirat. Dan kemudian juga kalau kita itu ada dosa yang pernah kita lakukan dari akhir balik hingga saat ini, itu suatu kesempatan juga bagi kita ya untuk bertobat kepada Allah. Jangan sampai ketika kita dipanggil oleh Allah ternyata masih menyisakan dosa-dosa yang pernah dilakukan dulu dan belum ditaubati, yang itu nantinya akan menjadi masalah bagi kita di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Jadi itu yang harus kita ketahui, bahwa suatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik bagi kita, dan itu sangat banyak, bahkan boleh dikatakan hampir semua yang kita lakukan
itu kalau mengarah berlebih-lebihan, maka itu tidak baik bagi kita. Biasanya seperti itu, maka kita harus melakukan segala sesuatunya itu sesuai takaran ataupun ukuran. Jangan berlebihan, dan juga kalau bisa jangan kurang, karena itu akan menjadikan amal ibadah kita bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian juga sebenarnya yang saya ketahui, yang berlebih-lebihan itu sehingga tidak sesuai dengan tuntunan, sehingga itu bisa menjadi dosa, dan itu nantinya akan berpengaruh pada perilaku kita, dalam arti pengaruh yang tidak baik, karena ada makhluk Allah yang kerjaannya menyesatkan manusia di jalan Allah. Salah satunya yaitu tadi, ketika seseorang itu sedih dan sedihnya berlebihan, sehingga bisa umpamanya makhluk yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu menyuruh orang tersebut untuk bunuh diri umpamanya, sehingga banyak kasus orang yang bunuh diri itu karena putus asa, karena sedih yang berlebihan, sehingga lupa bahwa kehidupan akhirat itu memang benar ada, dan bagi orang yang mati karena putus asa itu bisa menjadi sebuah dosa besar yang hukumannya berat. Dan kemudian juga kesedihan yang berlebihan tadi, banyak kasus kemudian membunuh, bisa anak, bisa istri, bisa orang lain, dan juga bisa menjadikan depresi, stres, kemudian curiga kepada orang-orang yang ada di sekitar orang tersebut. Nah, itulah efek atau akibat putus asa ataupun sedih yang berlebihan tadi, bisa menjadikan seseorang itu hidupnya tidak normal, bahkan bisa sampai tingkat menjadi gila. Sehingga kalau sudah gila, ya dia tidak bisa menjalankan hidup ini dengan baik dan benar. Itu yang harus kita ketahui. Makanya kalau berlebihan itu bukan hanya sedih tadi, marah juga demikian. Orang yang marah itu kalau berlebihan, biasanya akal sehatnya tidak jalan, karena boleh jadi dihinggapi oleh makhluk Allah yang kerjaannya memang merusak keimanan seseorang, sehingga ada istilah
Kalau orang marah itu khilaf, lupa bahwa itu istri, itu anak, itu teman, saudara. Setelah kemarahannya reda, biasanya baru sadar, menyesal kenapa tadi memaki-maki, atau mungkin ada yang sampai memukul, bahkan juga sampai membunuh. Setelah sadar baru bisa mengatakan bahwa tadi saya tidak sadar melakukan itu karena gelap mata, tertutup oleh nafsu marah atau emosi tadi, yang sebenarnya itu karena berlebih-lebihan tadi sebenarnya. Sehingga kalau berlebihan, maka biasanya ada makhluk Allah yang menguasainya, karena itu keluar dari jalur atau karena melanggar perintah Allah. Jadi apapun yang dilakukan seseorang, kalau itu melanggar perintah Allah, maka akan seperti itu. Bukan hanya sedih yang berlebihan, juga bukan hanya marah, tapi nanti yang lainnya biasanya seperti itu. Nah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya, yaitu jangan kita melakukan sesuatu berlebih-lebihan, karena itu akan merusak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau saya sampaikan mungkin ada yang salah, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.